Pemirsa, Kementerian Perdagangan membantah bahwa Permendak nomor 36 tahun 2023 bakal mempersulit pelaku usaha dalam mengimpor barang. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita akan berbincang dengan Pak Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Iqbal. Luar biasa sepertinya, Pak. Pak, pada Desember tahun lalu, pemerintah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan pengaturan impor dan Permendak. Ini mulai berlaku nanti 10 Maret. Bagaimana Kadin merespon hal ini terlebih dahulu? Silakan, Pak. Ya, jadi Mas Iqbal, pertama-tama pasti kita hargai spiritnya. Ya, bagaimana pemerintah ini ingin menjadikan industri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Tetapi bicara dengan merespon Permendak 36 2023 tidak bisa lepas daripada ekosistem supply chain nasional atau ekosistem logistik nasional. Karena ini tidak bisa hanya satu atau dua kementerian saja, apalagi hanya Kementerian Perdagangan, tetapi dampaknya ini juga lintas kementerian, ya, karena supply chain itu membahas atau melibatkan multisektoral, ya, multi shareholder. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kadin bereaksi, ya, karena Permendak ini tentu tujuannya baik, tetapi prosesnya yang terlalu tergesa-gesa. Ya, karena tidak akan berhenti di Permendaknya saja, tentu akan ada perteknya, ya, peraturan teknisnya, dan ini akan memicu karena akan di launching atau diterapkan di Maret, akan memicu lonjakan permohonan. Ya, sedangkan permohonan itu tidak hanya stand alone daripada Kementerian Perdagangan, tetapi juga akan ke kementerian terkait. Ya, nah harapan kami seharusnya ini bisa dilaksanakan kalau infrastruktur teknologinya ini sudah tersedia dan terimplementasi secara baik. Begitu, Mas Iqbal. Nah, terkait tadi Bapak mention tentang tergesa-gesa, bahwa Waketum dari Kadin mention untuk ditunda dulu 6 bulan. Apakah 6 bulan cukup untuk nanti karena basic problemnya di supply chain dan nanti juga koordinasi lintas kementerian, multisektoral dan shareholder, menurut Anda bagaimana? 6 bulan cukup atau bagaimana, Pak? Ya, 6 bulan itu sebenarnya waktu yang tercepat. Grace period. Kontrak perdagangan itu selalu punya jangka waktu, ya. Dan kita harus memberitahukan partner di luar bahwa ada regulasi baru lagi, sehingga perlu waktu untuk mendudukkan masalahnya dan ada exit plan-nya. Tidak bisa dalam waktu 1 atau 3 bulan. Ini untuk menjaga tentu reputasi daripada budaya trading atau perdagangan Republik kita, gitu ya. Jadi ini sebenarnya menjaga ekosistem. Nah, ekosistem itu di dalamnya ada trust, ya, ada reputasi yang harus dibangun. Begitu, Mas. Seberapa jauh sebetulnya Permendak 2023 nomor 36 ini akan mempengaruhi kinerja impor nasional, selain memang harus menginformasikan dulu, sosialisasi, belum lagi nanti tentang pertek yang tadi Bapak mention, itu seberapa jauh, apakah signifikankah, memperlambatkah, atau malah mendorong? Ya, kalau payungnya adalah kinerja importasi, tentu ini hanyalah satu daripada instrumen yang banyak, ya, karena di pelabuhan itu ada 15 kementerian dan 3 lembaga, ada 18 kementerian dan lembaga di situ. Kalau hanya satu instrumen Permendak, tentu tidak bisa diukur bahwa akan ada kinerja yang positif, ya. Saya melihat dari angle yang berbeda nih, Mas Iqbal, ya. Bagaimana pemerintahan kita mendorong program yang namanya hilirisasi. Ya, hilirisasi dalam arti ekspor, ya. Nah, jangan juga kita pakai istilah import ini hilirisasi. Artinya seyogyanya kementerian, bukan hanya Kementerian Perdagangan, ya, kementerian terkait, seharusnya berpikir bagaimana kebijakan ini membangun budaya atau membangun situasi yang memudahkan dunia usaha. Tidak mendorong produk-produk impor barang jadi yang membajiri pasar domestik. Malah sebaliknya,
memberi kemudahan, memberi karpet merah untuk importasi barang-barang modal, barang-barang atau bahan baku ataupun bahan penunjang industri. Artinya di upstream sampai ke midstream, ya. Jadi ada proses, karena kalau misalnya hilirisasi yang banyak dipasarkan di e-commerce ataupun marketplace, tentu ini tidak memberikan kesempatan bagi industri yang sudah ada di dalam negeri. Pak, terkait si bahan baku ini sejauh ini seperti apa importasinya? Apakah sangat menunjang atau bahkan mematikannya seperti Bapak tadi bilang? Ya, sebaliknya jangan sampai ini Lartas mendominasi. Ini kan Lartas seharusnya bisa dikelola khususnya untuk hilirisasi. Artinya barang-barang impor yang jadi ini yang harus dikelola larangan dan pembatasannya. Betul. Tetapi yang kita minta adalah bahan baku di upstream supaya industrinya bisa dapat kepastian untuk memproduksi. Tentu juga multiplier efeknya adalah tenaga kerja yang dibangun. Ya. Tapi Mas jangan lupa industri nasional kita, ya, ini dihadapkan dengan persaingan raksasa di luar, industri raksasa di luar dengan skala yang sangat besar. Mereka skala produksi misalnya 1 juta piece, di dalam negeri hanya let's say 100 piece. Ya. Dan persaingan belum lagi kebijakan importasinya. Sehingga yang saya bilang tadi, akses permodalan secara paralel, akses keuangan untuk industri nasional ini juga harus diatur dan didukung oleh pemerintah. Sehingga kemandirian produk nasional yang di dalam ekosistem supply chain bisa mulai mendominasi di dalam negeri. Itu sebenarnya. Nah, persaingan di luar sana juga menggila, apalagi mungkin kita dari segala regional terlebih dahulu ya Pak, di ASEAN saja kita mungkin sulit berkompetisi dengan Vietnam begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini sejauh ini sudah memasuki 2024 dan dengan kebijakan yang akan diimplementasi 10 Maret, hilirisasi pun menghadapi banyak tantangan dan kompetisi begitu. Ya. Tantangan dan kompetisi hal yang wajar dalam satu ekosistem bisnis, ya. Kita juga membutuhkan tantangan, kita membutuhkan kompetisi, tetapi di sini adalah bagaimana keberpihakan pemerintah kepada industri dalam negeri. Kebijakan Permendak dan akan ada Permendak berikutnya ini juga seharusnya menjadi enabler, ya, enabler dalam hal memberikan dukungan yang luar biasa kepada industri dalam negeri. Pak Akbar Johan, kita akan lanjutkan dialog kita terkait bagaimana opini-opini para importir terkait kebijakan ini. Pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih di Investor Daily Talk bersama Pak Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Pak, kita lanjutkan terkait tadi berbagai macam opini, terutama dari importir, menyampaikan bahwa peraturan ini terlalu berfokus pada kebijakan post border yang mana mengatur pemeriksaan produk-produk impor di luar kawasan pabean seperti di gudang milik importir. Walau sebenarnya barang-barang ilegal ini menurut para importir lebih mudah ya Pak, terdeteksi jika pemeriksaan dilakukan di dalam kawan pabean begitu. Bagaimana Anda merespon hal ini? Iya, jadi rasanya Permendak ini juga didorong banyaknya informasi yang terkait importasi ilegal. Ya, importasi ilegal. Di sini fungsi kepabeanan harus kuat. Artinya ini diamanatkan kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kita punya 3.000 pelabuhan. 3.000 pelabuhan ya, yang pelabuhan besarnya atau pelabuhan utama hanya 110, sehingga pengawasan daripada potensi volume import ilegal memang harus diselesaikan, ya. Tidak sedikit pelabuhan tikus, ya. Tetapi bukan berarti dengan Permendak ini larangan dan pembatasan beberapa HS code ini bisa diterapkan serta-merta. Jadi penyelesaiannya memang harus komprehensif, ya, karena akan mempengaruhi ritme daripada produksi industri dalam negeri. Seperti misalnya kalau kita bicara secara global, bagaimana industri baja dan turunannya di Indonesia. Kita punya
kebutuhan sekitar 17 juta ton baja setahun. Ya. Sedangkan kapasitas produksi itu hanya di bawah 7 juta ton. Di bawah 7 ton. Ini kita bicara skala nasional. Ya. Tetapi utilisasi produksinya atau pabriknya ini hanya 40%. Ya, sehingga importasi mau tidak mau memberikan ancaman yang serius bagi pelaku industri baja. Nah, ini harusnya diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Betul. Ya, bukan dengan hanya bilet semata. Ya, dengan sosialisasi juga yang masih minim. Nah, ini harapan-harapan daripada pengusaha dalam negeri sebenarnya. Terkait tadi importasi ilegal yang dimana 110 pelabuhan utama dengan dari 3.000 jumlah pelabuhan secara keseluruhan untuk memonitornya saja mungkin pemerintah memiliki kesulitan begitu mampu. Ya? Pemerintah tidak mampu. Tetapi tentu importasi itu memakai kapal-kapal tertentu ya, dan kapal-kapal tertentu itu pasti membutuhkan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan biasanya di pelabuhan-pelabuhan utama. Kami melihat kinerja dari Bea dan Cukai so far sudah lebih baik ya, so far sudah lebih baik karena importasi itu juga membawa potret suatu bangsa. Dulu ada isu dwelling time yang sangat tinggi ya, sehingga menimbulkan biaya logistik yang luar biasa tingginya di dunia, kita masih tertinggi gitu. Nah, salah satu potret negara itu ada di pelabuhan. Ya, bagaimana kecepatan pengeluaran barang-barang di dalam pelabuhan. Ini akan memberi dampak biaya kos yang tinggi kalau semakin lama di pelabuhan. Jadi dengan adanya Permendak ini tentu dengan lartas HS tertentu akan membangun birokrasi yang baru. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh pengusaha nasional. Pengusaha nasional. Sejauh mana jika memang kebanyakan memang opini-opini muncul bahwa peraturan-peraturan menteri atau Permendag ini memang kurang berpihak atau keberpihakannya kurang terhadap industri lokal dan ego sektoral begitu ya Pak kalimatnya. Sejauh mana sebetulnya pelaku usaha impor ini dilibatkan dalam proses penyusunan Permendag 36 2023 ini Pak? Iya, sebenarnya di bawah payung rumah besarnya Kadin, di situ ada 200-an asosiasi ya, masing-masing klaster industrinya dan jasa sebenarnya sudah menjadi mitra strategis daripada pemerintah dalam hal ini kementerian. Tetapi tentunya pemerintah tidak bisa menampung semua aspirasi daripada asosiasi. Tetapi harapan kami pada saat persiapan penggodokan satu kebijakan harusnya jauh lebih engage dengan industri, misalnya dengan Kadin, sehingga Kadin yang punya pekerjaan untuk bisa menarik aspirasi dan juga diberikan tugas untuk melakukan sosialisasi kepada asosiasi-asosiasi yang di bawah naungan Kadin. Dan saya rasa hasilnya tidak akan seperti ini. Ya, kalau kita dilibatkan lebih engage, lebih bonding dengan Kadinnya. Lalu sebetulnya anggota Kadin atau pengusaha-pengusaha importir khususnya sebetulnya selain memang postponing 6 bulan, apa sebetulnya yang menjadi core utama yang diinginkan gitu dari para pelaku usaha ini? Ya, satu tadi harus ada announcement ke partner internasional butuh waktu karena kita kerja berdasarkan kontrak. Ya, kontrak tahunan. Harus ada pemberitahuan. Yang kedua adalah kesiapan infrastruktur secara elektronik dari Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait. Tanpa itu akan terjadi chaos di sistem kementeriannya nanti. Kalau terjadi chaos, izin impornya tidak keluar, ya namanya SPI, surat persetujuan impor, akan terhambat. Apalagi kapalnya sudah tiba di pelabuhan, izinnya belum keluar. Ini musibah buat pengusaha. Karena dia harus bayar demurrage-nya, dia harus bayar dendanya, ya, terus penaltinya di pabrik. Belum nanti mungkin barang-barang tersebut ada kemungkinan kerusakan begitu Pak? Oh, pasti, lama. Ya, lama dan juga bisa kalau lebih daripada waktu tertentu bisa dikuasai oleh negara karena izinnya. Nah, resiko-resiko ini seharusnya teman-teman di kementerian bisa mengantisipasinya karena ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan resikonya
tidak ada reward and punishment. Seharusnya reward and punishment yang dibebankan kepada pengusaha berupa denda, penalti, nota pembetulan sudah dilakukan oleh pengusaha. Tetapi punishment kepada pemerintah ini yang belum. Nah, ini harusnya Pak, bisa ada keseimbangan. Pak, mungkin ini banyak sekali yang belum paham bahwa terkait alur masuknya barang impor sendiri dan sebetulnya di mana sih titik yang harusnya sebaiknya di pemeriksaan produk ini dilakukan, karena kebanyakan memang mengancam industri lokal itu tadi sendiri. Boleh dijelaskan kembali Pak terkait hal ini, alur masuknya barang impor dan bisa untuk mudah di inspeksi begitu dalam tanda kutip. Sebenarnya proses kepabeanan importasi ini semakin baik, semakin cepat yang dilakukan transformasi oleh Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan ini berfungsi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dititipkan seluruh aturan-aturan kementerian kepada Dijen Bea dan Cukai. Ini untuk menjadi penjaga gawang di pelabuhan baik laut maupun udara. Nah, importasi secara umum itu ada importasi barang untuk dipakai sendiri atau barang untuk diperdagangkan. Sekarang prosesnya itu sudah by elektronik, ya, electronic data interchange. Bahkan sekarang pemerintah sudah membangun satu integrasi platform yang namanya National Logistic Ecosystem. Jadi semua kementerian harapannya semua terintegrasi di satu platform. Nah, kalau contoh ada bilet baru seperti ini tentu harusnya dicantolkan di NLA itu, ya, sehingga secara automatically sebelum ini di launch harusnya peraturan di bawahnya juga sudah siap, Pertek khususnya. Nah, kendalanya itu ada di Pertek. Di Perteknya ini ya, sendiri, di kementerian terkait, gitu. Misalnya kami di Baja dan turunannya, Perteknya itu ada di Kementerian Perindustrian. Nah, seperti apa sebetulnya harapan tentang Pertek? Kita lanjutkan Pak Akbar Johan. Pemirsa, Investor Daily Talk akan segera kembali setelah yang satu ini. Halo pemirsa, Anda masih di Investor Daily Talk bersama Pak Akbar Johan, Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Pak, kita lanjutkan terkait Permendag nomor 36 tahun 2023 ini. Sebetulnya kalau kita berbicara sektor, sebetulnya sektor apa sih yang paling terdampak, yang paling sangat akan merasakan lebih cepat kerugian gitu? Ya, ada dua klasifikasi besar importir. Ada importir produsen, yaitu importir yang memiliki pabrik. Ya, sehingga bahan baku diimport, mereka yang produksi barang jadi terus dipasarkan. Ada juga importir umum, ya. Importir umum ini fungsi umumnya adalah trader. Ya, mereka benar-benar beli barang jadi atau setengah jadi terus langsung disuplai ke beberapa pabrik. Tentu importir umum ini yang paling dirugikan, ya, karena kita bukan menolak impor. Ya, harus dicamkan nih ya. Betul. Karena untuk mengisi gap daripada kemampuan produksi nasional. Di lokal juga ya Pak. Iya. Tetapi tata kelola importnya seyogyanya bukan mengarah ke downstream. Ya, bukan barang jadi, tetapi bahan baku dan pendukung industri. Paralel, industrinya harus disupport dengan serius oleh pemerintah beserta akses keuangannya. Kan pertanyaannya, oke, kalau kita kasih bahan baku sama pendukung industri, pabrik pun siap nggak? Betul. Ya kan? Nah, tadi saya sampaikan utilisasi pabriknya ini kan sekian belas tahun sudah dilumpuhkan oleh importasi. Ya, ini yang harus kita lawan, itu harus kita kejar, harus di-rebound. Dan butuh proses juga untuk menghidupkannya kembali, apa tidak mudah? Iya, tetapi paling nggak kita start daripada kita terlena dengan barang jadi akan semakin melululantakkan kemampuan produksi nasional. Terkait hal itu bahwa selain itu Pak, pelaku usaha impor yang tergabung dalam Ginsi juga menyampaikan 5 usulan terkait Permendag ini, yaitu perlunya mendukung percepatan dan memperlancar arus importasi dalam negeri, mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dalam negeri, menstabilkan harga domestik yang cenderung melambung akibat kurangnya pasokan bahan baku dalam negeri, dan meminimalisir jumlah peningkatan PHK. Nah, ini poin-poin yang sangat digarisbawahi. Bagaimana Anda menanggapi hal ini Pak? Ya, sepakat dengan Ginsi. Ginsi ini gabungan importir nasional seluruh Indonesia.
tentu bukan hanya Ginsi semata yang mengharapkan hal ini, tetapi tadi dampaknya itu sudah disampaikan, tenaga kerja ya sangat masif ini akan hilang. Tetapi jangan lupa, kalau importasi ini benar-benar tidak diurusin oleh pemerintah atau setengah hati untuk ngurusin pemerintah, ini potensi pendapatan negara juga bisa hilang dari sekian komoditi, let's say garment ataupun baja, itu ratusan miliar bahkan puluhan triliun yang bisa di-generate oleh pemerintah melalui pajak impor, PPN dan PPH. Ya, tetapi sekali lagi, kalau bahan bakunya dan barang pendukung industrinya kita kasih fasilitas kemudahan, tentu teman-teman yang memiliki industri nasional ya akan merasakan kehadiran pemerintah. Betul. Ya. Walaupun itu tidak cukup. Tadi untuk membangunkan kita baru saja kena COVID. Itu tidak merata, semua sudah bangkit. Ya, beberapa industri kecil masih setengah mati. Nah, disitulah peran pemerintah dibanding terlalu sering buat aturan yang bisa membatasi kemajuan daripada industri ini. Menarik sekali statement merasakan keberadaan pemerintah, dan itu tadi mungkin tersangkut atau menyangkut dengan keberpihakan itu ya tadi ya Pak ya. Betul. Nah terkait beberapa pengusaha yang mengapresiasi Permendak ini Pak, berharap agar peraturan dapat diperkuat dan diperluas hingga menjangkau industri hilir itu tadi, agar dapat meningkatkan nilai tambah hilirisasi. Nah sejauh ini sebelum ada Permendak ini yang akan resmi diaplikasikan nanti tanggal 10 Maret, bagaimana sebetulnya hilirisasi yang dicanang-canang dan digadang-gadangkan oleh pemerintah ini? Ya, hilirisasi ini harus didudukkan dulu nih ya, hilirisasi. Kalau pemerintah melakukan hilirisasi dalam rangka eksportasi, kita dukung karena nilai tambahnya luar biasa ya. Tetapi jangan dibalik-balik ya. Importasinya harus sampai ke downstream atau hilir, artinya barang jadi. Ini yang harus kita cegah sebenarnya. Nah, kalau ditanya pengusaha mana yang diuntungkan, tadi sudah ada pasti importir produsen, dan pemerintah lewat bea dan cukai sudah punya tidak sedikit fasilitas kepabeanan untuk memudahkan pemeriksaan untuk meminimalisir import ilegal. Contohnya pusat logistik berikat ya, untuk industri-industri tertentu, baja, ban, ya, garment, ini seharusnya yang diberikan perhatian lebih oleh pemerintah, sehingga pengawasannya bisa lebih ekstra hati-hati untuk mensecure bahwa arus barang import ini masuk dalam pengawasan kepabeanan. Soal ternyata juga ada PLB yang mengeluarkan barang tidak sesuai dengan kepabeanan, tentu ini hanya oknum. Ya, ini yang harus dibereskan. Tetapi bukan berarti dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa menghambat daripada ekosistem tadi. Begitu Pak, Mas. Singkat saja ini mungkin sebagai harapan dan juga tentu dengan diberlakukan Permendak nomor 36 nomor 23 ini, sejauh mana dapat mendorong Indonesia untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Seberapa optimis? Ya, harus optimis ya. Wajib optimis. Tetapi bukan berarti tergesa-gesa. Ya, kalau tergesa-gesa biasa hasilnya nggak maksimal. Harapan kami, Kementerian Perdagangan undang sekali lagi Kadin. Ya, karena Maret ini sebentar lagi ya, dan itu potensi inflasinya tinggi karena masuk bulan Ramadan. Betul. Ya, saya kira harapan kami kita duduk lagi bareng dengan Kadin sebagai rumah besarnya industri untuk sekaligus melakukan sosialisasi, ya, dan kementerian-kementerian terkait juga bisa diundang, jadi tidak stand alone Kemendaknya, karena Kemendaknya ini selalu
berdasarkan atas pertek nanti. Kalau Kementerian Teknisnya tidak diundang supaya inline, ini kan ego sektoralnya juga masih tinggi. Ini harus duduk bareng supaya terbuka. Kita harus openness dan harus transparan, Mas Iqbal. Harus openness atau transparan dan bukan selain itu ada 15 kementerian terkait dan 3 lembaga, begitu ya Pak. Terima kasih atas kehadiran Pak Akbar di Investor Daily Talk. Kita akan lanjutkan nanti mungkin di lain kesempatan Pak Akbar. Demikian tadi perbincangan mengenai bagaimana tantangan Permendag nomor 36 tahun 2023. Dan selain itu di program Investor Daily Talk hari ini kita bersama-sama memahami tentang bagaimana harapan-harapan dari para pelaku usaha. Saya Iqbal Suitami Harja, atas seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117, dan serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.